Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, perkenalkan nama saya Imelda Umrismala dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, baik, di sini saya izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak selaku anggota DPRD Kabupaten Trenggalek. Sebelumnya mungkin bisa Bapak perkenalkan nama beserta jabatan Bapak Oke. dan lainnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama saya Amin Tohari, MH. Untuk jabatan di DPRD sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Trenggalek sekaligus Sekretaris Praksi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Baik, sebelum masuk ke dalam pertanyaan, Ya, mungkin, kemudian oh saya iya, di Bapak. DPRD tahun 2009. Ya, suaranya. Ya, Bapak. Kemudian sebelum masuk ke dalam pertanyaan, mungkin bisa Bapak jelaskan apa sih DPRD itu, lalu apa saja tugas dari DPRD tersebut. Ya, terima kasih. DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di Trenggalek itu adalah DPRD Kabupaten Trenggalek. Ini merupakan di tingkat kecamatan. Ini mewakili dari rakyat di seluruh Kabupaten Trenggalek dalam hal tugas-tugasnya, yaitu adalah ada 3 tugas pokok penting yang dilaksanakan oleh DPRD, yaitu yang pertama budgeting atau penganggaran, kemudian controlling pengawasan, dan juga pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu peraturan daerah atau Perda. Baik, kemudian bagaimana sih Pak cerita perjalanan Bapak yang pada akhirnya terjun pada dunia Bapak yang sekarang ini menjadi anggota DPRD ini, dan juga mengapa Bapak memilih untuk menjadi perwakilan rakyat. Iya, sebenarnya kalau saya dulu sebenarnya kan dari sisi kependidikan sebenarnya. Jadi ketika itu saya memang terobsesi untuk menjadi seorang guru pada saat itu, sehingga mendirikan beberapa yayasan, kemudian beberapa sekolah juga pernah saya dirikan, dan cukup lama juga. Kemudian ketika masa reformasi pada saat itu tahun 98 dan 99, ada teman-teman yang kebetulan saya juga aktif di lingkup Kabupaten Trenggalek yang sama-sama untuk mengajak dan berjuang di dalam reformasi, sehingga saya ikut ke dalamnya untuk bantu-bantu dan juga mendukung adanya reformasi yang ada di Indonesia ini. Kemudian saya masuk di kepengurusan partai politik pada saat itu, kemudian baru pada tahun 2004 pada saat itu saya terpilih dan dipilih oleh partai untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2004-2009. Kemudian setelah itu saya aktif di kependidikan lagi, menjadi salah satu dosen di universitas atau sekolah tinggi swasta yang ada di Kabupaten Trenggalek, dan juga di beberapa lembaga sekolah swasta yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kemudian di sisi lain saya juga tetap berkecimpung di dunia politik, yaitu di partai politik, selain di organisasi kemasyarakatan yaitu di Nahdlatul Ulama pada saat itu, sampai sekarang masih tetap. Kemudian tahun 2019 itu saya ikut pemilihan legislatif lagi, dan alhamdulillah dengan bermodalkan banyaknya koneksi, banyaknya teman, alhamdulillah untuk 2019 sampai nanti 2024 ini terpilih kembali menjadi anggota DPRD. Ini tujuan kita adalah sebagai salah satu tujuan kita untuk memberikan perjuangan kita,
memberikan pengabdian kita, memberikan usaha kita dan perjuangan kita kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Trenggalek dalam hal untuk menyampaikan aspirasi, kemudian memperjuangkan hak masyarakat Kabupaten Trenggalek, sehingga beberapa hal yang mungkin belum terwakili atau mungkin belum terlaksana oleh pemerintah daerah setempat, kita sebagai wakil rakyat itu bisa mewakili mereka, beliau-beliau itu untuk memperjuangkan usulan, masukan, aspirasi yang menjadi keinginan dari masyarakat tersebut, sehingga saya berkeyakinan ketika menjadi wakil rakyat ini ya berusaha untuk maksimal menjadi aspirator dan juga menjadi perwakilan masyarakat yang mungkin keinginannya masih belum tertampung dalam perencanaan di pemerintah daerah. Mungkin itu. Baik, Bapak, cukup menarik dan panjang sekali ya perjalanannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak tantangan terberat Bapak dalam menjadi DPRD hingga saat ini? Iya, untuk tantangan terberat pada saat itu karena sistem pemilu ini terbuka, sehingga memang ada kemungkinan untuk masyarakat itu memilih itu adalah bukan murni kepada figur-figur atau murni kepada orang-orang yang mungkin dipandang bisa untuk mewakili dari masyarakat itu sendiri. Sehingga dari sisi masyarakatnya, meskipun itu tidak semuanya, banyak yang nuansa politiknya itu cenderung agak rame dengan adanya money politik ketika pada saat itu, sehingga itu merupakan tantangan bagi saya khususnya untuk berusaha menghilangkan itu atau paling tidak berusaha mengurangi potensi-potensi yang ada di masyarakat terkait dengan money politik itu. Tetapi alhamdulillah saya bisa, dan kenyataannya juga bisa terpilih meskipun tanpa adanya money politik yang luas seperti beberapa anggota yang mungkin banyak mengeluarkan dana tapi tidak, malah justru tidak terpilih. Jadi obses saya memang keterwakilan rakyat ini ya memang murni dari figur dan potensi-potensi yang ada. Baik, kemudian bagaimana sih Pak proses DPRD dalam melakukan pengambilan keputusan dan kebijakan untuk menciptakan kualitas pelayanan yang baik sekaligus untuk mensejahterakan rakyat? Ya, ya, jadi untuk di DPRD itu dibagi menjadi beberapa komisi. Kalau di Kabupaten Trenggalek itu ada 4 komisi, yaitu Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4. Untuk Komisi 1 itu bidang pemerintahan dan desa, kemudian Komisi 2 bidang ekonomi keuangan, Komisi 3 bidang pembangunan, dan Komisi 4 bidang kesejahteraan sosial dan pendidikan, sehingga masing-masing dari komisi itu membidangi bidangnya masing-masing, kemudian membahas, kemudian melaksanakan pengawasan, berusaha untuk menganggarkan ketika mungkin di pemerintahan daerah belum dianggarkan terkait dengan bidangnya masing-masing. Kemudian setelah banyak masukan, ada perencanaan dari pemerintah daerah yang sudah tersusun rapi dari mulai RPJMN, RPJMD, kemudian RPJPD, dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di atasnya dalam hal ini pusat dan pemerintah provinsi. Apabila nanti ada hal-hal yang mungkin masih kelewatan atau mungkin hal-hal urgen lainnya yang belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka DPRD mempunyai hak untuk memberikan masukan dan usulan dalam menampung hasil aspirasi dari masyarakat atau rakyat yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kemudian dari sisi penganggarannya, dari pemerintah daerah menyampaikan kepada DPRD untuk dibahas secara bersama-sama. Kemudian penentuan keputusannya nanti setelah melalui proses-proses
dan terakhir dilaksanakan oleh Badan Anggaran, maka setelah itu semuanya selesai dan dianggap sudah mendekati sempurna, maka akan dilakukan paripurna DPRD untuk memutuskan dan menetapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, baik penganggaran atau kebijakan yang lain di DPRD. Baik Bapak. Lalu bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai suara-suara yang kurang mengenakan akhir-akhir ini, seperti mohon maaf ya Pak, seperti kayak DPR yang katanya perwakilan rakyat ternyata tidak mewakili aspirasi rakyat. Nah, terkait hal tersebut bagaimana tanggapan Bapak? Iya, jadi terkait dengan beberapa hal tersebut gantung bagaimana kita menyikapinya. Artinya bahwa memang DPRD itu adalah menempati celah-celah yang sempit sebenarnya, akan tetapi celah-celah sempit tersebut bisa untuk dilaksanakan apabila DPRD itu atau DPRD itu cermat dan juga bisa memilah dan memilih yang bisa untuk diberikan kepada pemerintah. Sebenarnya beberapa itu sudah ditampung semuanya di anggaran atau di pembahasan di pemerintah daerah. Akan tetapi mungkin masih ada beberapa hal yang kurang. DPRD juga mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan dan saran terkait dengan beberapa hal yang dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Sehingga ketika mungkin masyarakat menilai DPRD kurang mampu untuk menampung masyarakat karena memang penyusunan anggaran itu sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dan itu pun penyusunannya juga tetap bersama-sama dengan DPRD, sehingga kelihatannya dari sisi masyarakat bahwa penganggaran program pelaksanaan itu semuanya dari pemerintah daerah dan bukan dari DPRD juga. Akan tetapi sebenarnya itu mungkin pemahaman dari beberapa masyarakat yang kurang memahami terkait dengan teknis dari penganggaran dan perencanaan program-program pembangunan di daerah. Baik, kemudian selain daripada itu tadi, sejauh ini dalam kinerja DPRD, apakah pernah ada tuntutan dari masyarakat, terutama dari masyarakat Trenggalek langsung, jika ada apa permasalahannya dan bagaimana DPRD setempat meresponnya? Ya, jadi DPRD itu mempunyai beberapa program-program, beberapa kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat atau konstituennya. Mulai dari pengawasan ke bawah atau ke lingkup dapilnya khususnya, daerah pemilihannya. Kemudian ada juga kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh DPRD, yaitu berupa reses dalam rangka untuk memberikan informasi terkait dengan berbagai hal perkembangan yang ada di pemerintah, termasuk kegiatan di DPRD, sekaligus dalam reses tersebut DPRD atau anggota DPRD itu mempunyai kewajiban untuk bertanya dan menampung dari aspirasi masyarakat yang diwakilinya di dalam khususnya daerah pemilihan yang ada dalam anggota DPRD tersebut, sehingga banyak beberapa masukan dari masyarakat itu bisa ditampung ketika sudah di DPRD sudah ada, berarti kan atau di pemerintah daerah sudah ada, berarti kan kita tinggal menguatkan. Akan tetapi ketika mungkin di pemerintah daerah di perencanaannya belum ada, DPRD tinggal memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah. Baik, lalu apa sih rekomendasi Bapak pada DPRD, terutama DPRD Trenggalek ini, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan? Ya, jadi kita berharap bahwa
pemerintah daerah itu semakin matang, semakin mumpuni, dan semakin terencana dan berkelanjutan dalam menyusun program-program khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian berkaitan dengan kebutuhan dari masyarakatnya di Kabupaten Trenggalek. Sehingga DPRD pemerintah daerah, sehingga kebanyakan anggota DPRD itu kan dalam resesnya banyak masukan, aspirasi, saran, pendapat, dan keinginan dari masyarakat yang disampaikan dan diharapkan bisa melalui DPRD, sehingga DPRD berharap agar ruang yang diberikan terkait dengan hal tersebut semakin terbuka dan dibuka dengan seluas-luasnya, sehingga aspirasi masyarakat langsung bisa langsung mengena kepada masyarakat atau rakyat yang ada di kabupaten. Baik Bapak, untuk sesi tanya jawab ini saya cukupkan. Kemudian sebagai penutup mungkin bisa Bapak sampaikan mengenai kesan dan pesan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat ini. Halo, Kak, terputus Mbak. Coba Iya, tolong mohon maaf diulangi lagi Mbak. Bapak, tadi jaringannya terputus. Apakah sekarang suara saya sudah terdengar Bapak? Sudah bagus ya. Baik Bapak Amin, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak saya ucapkan lagi kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya Terima di kasih tengah ya, sama-sama. kesibukan Ya. Bapak dan menyita waktu istirahat Bapak. Salam juga buat keluarga di rumah, terutama untuk Ibu yang sudah menjembatani saya untuk melakukan izin wawancara dengan Bapak. Dan untuk Ya, Zoom-nya izin saya akhiri ya Bapak. Terima kasih. Semoga ya, Bapak dan keluarga sama-sama sehat ya. selalu. Semoga Wassalamualaikum lancar warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.